dipersembahkan oleh Belum dijawab. Iya, apa tadi, Pak? Ya, Apa? kalau di Valentino Rossi bisa tiba-tiba DPD jadi lucu akan juga bisa membuat suasana dan selucu itu enggak DPD-nya? Ya, saya akan usahakan. Pokoknya suasana tuh biar semua gembira, biar dia bisa mikir yang baik-baik, biar bisa buat rakyat. Kemarin sih saya sudah diajak ke Bali. Saya memang tidak bisa jadi narasumber karena memang masih terpilih, belum dilantik. Tadi juga saya sudah bicara dengan profesor. Kenapa pelantikan ini lama? Karena kesalahan dari undang-undang sendiri. Kan dengan kata pelantikan akhirnya pelan, harusnya cepetikan gitu. Iya. Bingung. Jadi Saya jadi pengen nanya, kalau udah cepetikan, perlu nggak bikin undang-undang baru tentang menentukan ikan apa yang dipakai? Cepet. Mama ke situ Biar lagi. Bapak puas aja ini. Enggak sama. Saya kepuasan bukan dari kata-kata, Pak. Dari mana dong? Dari pertemuan dong. Bicara Pertemuan Jadi saja. DPD kalau mau membuat sesuatu misalnya ya, draft undang-undang, usulan undang-undang. usulan undang-undang itu jadinya. Terus kalau nggak mau nggak ya? Iya, jangan dipaksakan, Pak. Betul. Nanti hasilnya jadi rancu karena rakyat Jadi itu harus. paksakan. Setuju. Iya, karena harus. Itu yang akan terjadi di DPD ya? Ya mudah-mudahan, Pak, ya kalau rakyat kita paksakan kan ntar gimana, Pak? Betul. Iya. Saya Bang nanya, Irsat, Maaf, Pak, bentar, Pak. Pak Komeng, Ya, Pak. ini Uhuy mau dipatenin nggak? Dulu pernah, Pak. Aku pernah. Waktu zaman dulu, enggak. Waktu itu enggak saya perpanjang. Oh, nggak diperpanjang. Ya, Iya, jadi karena- sekarang semua boleh pakai. Ya enggak juga, lihat dulu mau enggak, main pakai-pakai aja kan kalau nggak bilang. Iya. Kalau mau boleh. Iya juga. Tapi kalau mau boleh. Iya. Ya kan? Anda kenapa Dia ngomong mau sama saya? sama itu, Begitu ya. dong. Boleh. Jo, saya masa dia lagi nutup-nutupin religiusnya nih. Kita tuh syuting ILK selucu apapun kalau sudah azan, stop. Ya Harus stop stop dulu. orang mic-nya dipakai kalau kita. Harus stop, dia harus sholat dulu. Ya apa? Ya sekarang kalau Bapak bilang sholat dulu itu nggak mungkin, Pak. Nabi aja ditegur kan sama Nabi Musa. Nggak mungkin umatmu kuat. Dulu kan 50 rakaat ya kan. Kalau Bapak bilang sholat dulu ya. Setelah ditawar baru akhirnya cuman. Nah itu. Makanya waktu itu hati-hati nggak gue baru ngerti. Jadi sholat dulu itu 50 rakaat. Terus ditawar sama Nabi Muhammad jadi cuma 5. Iya, ya. Canggih, Bos. Nah, Ini banget kan? Wah. Ya kan, Mbak. Lawakannya canggih, men. Makanya Bang Komeng, cara Bang Komeng Jadi Bang Komeng ini bener-bener legend, Mbak Yo. Kenapa? Karena candaannya dari tadi tuh kelas, bikin kita mikir, logis, pakai nalar. Nalar. Yang kalau sekarang tuh kan sekolah kayak begini nih nggak ada ya, Iya. Bang Farhan. Jadi Nggak sekolah ada. menjadi seorang komedian atau kalau zaman sekarang mungkin stand up komedi, Bang. Yang seringnya itu dipelajari dari senior atau akhirnya otodidak. Nah, pertanyaan Sherly adalah untuk generasi muda yang sekarang yang pengen menjadi seperti Bang Komeng, lucu tapi tetap santun, lucu tapi mikir, bikin logis, candaannya tuh bikin kelas gitu, Bang. Ada Itu tuh isinya. kayak gimana, Bang? Mungkin bisa kasih saran atau tips ke kita. Belajarnya dari mana gitu Belajarnya ya? dari mana? Betul. Ngaku aja. Pak, saya kayak nyolong motor, Pak. Ya apa ya? Dulu ada yang bilang apa aja saya udah jawab cepat gitu kan. Ya saya sih cuman waktu itu belajarnya setiap hari saya harus mempelajari satu benda. Hari ini gelas, besok piring, besok apa, itu aja. Terus kalau dulu baca koran itu kan lurus, kita belokkan. Makanya waktu itu banyak sekali, kan kalau pelawak tuh yang lurus dibelokkan. Kalau ustadz yang belok diluruskan. Oh. Makanya saya bingung tuh, kok ada pelawak yang jadi ustadz? Itu gimana ya? Itu aja sih sebenarnya. Saya cuma nanya gitu aja. kalau Ustadz jadi pelawak, boleh. Iya. Ya, boleh lah. Ada kan dibetulin nanti di belakang. Iya, betul. Nah, jadi umpamanya ada satu berita gitu kan. Beberapa pejabat sedang main golf, tiba-tiba tersambar petir dan satu orang tewas. Kan beritanya cuma begitu. Nah, kita gimana belokan? Mungkin kita bisa nambahin sampai sekarang petir itu sedang dikejar oleh pihak berwajib dan dicari di mana dia bersembunyi, gitu kan kayak gitu.
Atau terjadi sebuah kebakaran di sebuah rumah sakit. Udah gitu. Nah, kita belokin. Tepatnya di kamar mayat diberitakan 4 mayat luka bakar, 3 mayat melarikan diri, 1 mayat meninggal dunia. Kayak gitu. Kita tinggal tambah-tambahin. Ya beritanya benar, tapi kita belokin gimana. Nah, bagaimana Bang Komeng melihat fenomena dunia komedi sekarang? Sebenarnya sama, Mbak. Paparan mungkin tahu, stand up komedi kayak di Jawa Barat udah duluan. Dulu ada namanya borangan, bobodoran sorangan, ya paparan ya. Ya betul. Jadi ini apalagi Pak Profesor. Dulu ada grup lawaknya Irma. Dulu ada kalau lomba lawak tuh ada yang tunggal ya, Pak Prom. Ada yang grup. Nah, Solo gitu. sebutannya lawak Solo Solo. ada, tunggal ada. Jogja ya. Di Ya. Pekanbaru dan di Banjarmasin juga ada. Ya, pakai musik tuh. Yang artinya Ya. Lawak Japin ya kan? Iya, Japin. Maksudnya itu bukan sesuatu yang baru menurut Ada saya ya. kayak stand up tuh. Cuman itu dari luar aja. Tapi kalau buat isinya sama. Nah, dengan masuknya generasi muda dengan pola cara komedi yang kekinian begitu, Bang Komeng gimana caranya untuk tetap eksis di dunia komedi? Enggak ada ya, kalau kita mau terus. Dulu saya nanya sama Pak Haji Jojon. Pak Haji Jojon tuh sampai terus kan. Sampai Pak Haji Bunyamin terus kan sampai meninggal gitu kan, Mbak. Tapi tetap masih eksis gitu. Ya kita harus ngikutin. Sama aja kayak mode. Celana ntar longgar, ntar sempit, ntar longgar. Nah, komedi juga kan begitu, diikutin. Diikutin. Dia ngembang ya kita ngembang, dia mengkerut kan gitu. Sama aja. Makanya walaupun stand up dari luar sebenarnya sama aja. Katanya lawak kita nggak berkelas gimana? Sama kok, celah-celahan dia juga punya roasting, malah dia nggak boleh bales. Sama kan roasting juga kan ngantem-ngantem juga. Sama aja sebenarnya. Terus anekdot sama, ada storyline lah apalah. Beda penyebutannya aja gitu, Mbak. Baik, kita ke next box, Bang Komeng. Ya, Box nomor berapa selanjutnya? nomor 5. Nomor 5, kita buka box nomor 5. Ya. Nomor 5. Tanya Komeng lagi. Oke. Dari nomor 1 juga tadi nanya saya terus. Pak, saya kan anggota partai ya Pak. Ya Pak, siap. Bapak kenapa nggak mau masuk partai Pak? Iya. Teman-teman Bapak masuk partai. Uya Kuya masuk partai. Bukan Denny Cagur ya? Iya. Cagur. Iya, Denny Cagur masuk partai. Ya. Kenapa Bapak nggak masuk partai Pak? Saya maunya masuk final biar dapat hadiah. Oh, iya. Bener tuh. Saya mau tanya, Ya. siapa pesaing terberat Bang Komeng dalam dunia industri lawak? Saya sendiri, Pak. Ya udah Joh kalau gitu. Tanya kenapa dong? Ya kenapa? Ya itu kadang-kadang mau ngapain, males. Mau ini males. Itu yang harus kita lawan. Woi. Siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup Bang Komeng menjadikan Bang Komeng menjadi sosok yang seperti ini sekarang? Ibu. Ibu. Ya. Ibunda ya? Nyebut ibu apa siapa nih? Ibundanya Komeng. Ya, ibu saya. Ibunda. Oh ya, sorry. Ya mungkin tidak perlu menjawab, semua orang tahu. Gitu. Siapa ibu? Suami aja katanya ada yang maju karena ibu. Ibu sampai orang mengartikan suami istri aja ibu, I-B-U, kan gitu. Inginnya selalu dibelai suami. Terus Bu, belayan suami memang selalu ditunggu oleh seorang ibu. Uang belanja kurang dikunciin sama istri, kan gitu tuh si ibu tuh kan kayak gitu katanya. Ya, jadi semua ibu. Kalau saya ngomongin yang lain ada yang sampai 3 kali nyebut ibu kan ya ibu. Nggak mungkin bapak melahirkan saya. Tapi Bang Komeng mau tanya, Bang Komeng pernah sesusah apa sih hidupnya Bang Komeng? Ya susah mah sama aja, cuman Beda-beda dong. masalah semua orang ada. Kayak gini, apa namanya, kita keluar rumah gitu, anak kecil tuh seneng. Komeng, pakai payung gitu. Terus, ya udah, dia tapi senang kalau kita balas gitu. Apa ku triplek gitu kayak ketawa. Mereka seolah-olah komedian itu tidak pernah punya masalah, selalu bahagia. Kan kayak taunya begitu, mungkin. Farhan, Prof juga mungkin mengalami hal-hal seperti itu. Malah dulu saya jalan sama Om Ateng, anak kecil tuh anak SMP.
tank dari mana lu tank? Saya nemenin gitu. Waktu itu Radio SK lantai 6 saya turun bawah. Ketemu anak saya pengen jitang. Jangan. Karena pelawak tuh masyarakat merasa lebih dekat dengan pelawak dibanding dengan penyanyi, dengan siapa-siapa gitu. Pertanyaannya apa ya tadi? Lupa. Enggak, diteruskan aja contoh yang tadi. Nggak apa-apa, terus aja. Ini, misalnya tadi ya, Bu, setuju nggak nih? Suami bisa maju karena ibu misalnya. Bisa diteruskan nggak? Anak jadi maju karena ibu, bisa gitu nggak? Iya. Bisa ya? Iya bisa. Semua ibu. Pesannya ibu Semua ke Bang ibu. Komeng tuh apa sih? Bisa, anak bisa maju karena ibu. Iya. Bisa nggak cuma karena bapak, Iya. atau paman. Nah, ya ibu. Sebenarnya ya pengertian. Karena ibu ya? Iya. Sebenarnya ibu. Paman Kasih juga ibu. bisa. Enggak, ibu itu cuma. Paman? Ibu. Mungkin pamannya berperan sebagai ibu, saya nggak tahu. Iya. Pokoknya ibu. Ya, pokoknya Tapi karena ibu. semua ibu. Pamannya ditelepon sama ibu. Iya. Iya. Silakan, Shirley. Bang Komeng, sepanjang perjalanan karir di entertain, khususnya sebagai komedian, pernah nggak mengalami momen awkward? Jadi kalau melucu terus nggak lucu, atau momen memorable yang Pernah. Bang Komeng ingat? Pernah? Boleh diceritain nggak Bang? Nah ini. Waktu itu melawak dulu di pelabuhan Tanjung Priok tuh ada klub-klub. Kalau zaman saya itu sebelum ke TV ya kita di klub-klub malam. Klub malam. Klub, Ya, ya. klub malam di Priok, ya. Di Priok Di ada, mana aja macam-macam. di kota ada, Kota-kota, Pangeran Jakarta, Jalan Gajah Mada. Itu kita ngisi di sini jam 1, di sini jam 2 gitu Pak. iya. Makanya waktu itu saya sampai nggak kuliah tuh itu. Jadi kita kadang-kadang kalau ngomong ada plan A, plan B gitu. Kalau nggak lucu kita Plan keluarin B. ini gitu. Kita nggak lucu keluarin ini. Ini udah yang keempat, nggak ada yang ketawa. Terus Terus? saya bingung. Tapi ada waiter yang ketawa gitu. Saya nanya, kok itu nggak ketawa sih? Oh itu pelaut Korea baru sandar. Iya. Karena nggak paham bahasanya. Iya itu. Tapi tetap aja kita tanggung jawab kan akhirnya dengan bahasa tubuh. Ya gendong-gendongan ya dia ketawa ya akhirnya. Ya gitu. Saya bantu deh. Kue apa? Kue apa yang bermasalah? Kuesioner tentang pejabat yang lagi memerintah. Ya. Wah. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.